Ya, selamat siang rekan-rekan sekalian, selamat siang juga Bapak Takumi Ken. Jadi di sesi diskusi yang kedua ini kita akan membahas mengenai ekspor UMKM melalui marketplace internasional. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Takumi Ken, ada dua marketplace internasional yang cukup potensial ya untuk menjadi sarana penjualan produk kita ke luar negeri, yaitu ada eBay dan juga Etsy. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung aja buat rekan-rekan yang mempunyai pertanyaan mengenai marketplace itu bisa langsung raise hand atau langsung ditanyakan. Oke, silahkan yang mau ada yang ditanyakan dari sharing tadi ya. Monggo. Iya, mungkin tadi yang masuknya telat atau terlewat materinya bisa bertanya ya. Nanti kita akan diskusi bareng gitu. Oke, mungkin kalau belum ada yang tanya, saya bisa review sedikit ya tadi mengenai penjelasannya Bapak Takumken. Jadi kendalanya yang ditemukan oleh rekan-rekan saat ini untuk melanjutkan ke marketplace internasional itu adalah yang pertama mempunyai produk tapi bingung bagaimana cara menjualnya ke luar negeri seperti itu, dan bagaimana cara mencari pembeli, lalu juga belum mengerti aturan atau birokrasi bagaimana mengekspor produk kita seperti itu. Nah, di sini ada dua marketplace internasional yaitu eBay. Jadi eBay ini yang pertama marketplace internasional yang memungkinkan orang-orang di seluruh dunia itu melakukan jual beli berbagai barang dan jasa. Nah, potensinya di sini sangat besar. Produk yang bisa dijual di eBay itu juga sangat beragam, bisa apa saja terkecuali barang yang ilegal ya. Kategorinya bisa pakaian, aksesoris, kosmetik, produk minuman, perhiasan, herbal, rempah-rempah, peralatan bayi, dan sebagainya. Gitu. Nah, saran dari Pak Takumi sendiri adalah cari produk di negara lain yang tidak dijual. Jadi, kita harus khas gitu ya, khas Indonesia. Jadi produk yang khas Indonesia seperti itu kalau dari eBay. Nah, yang kedua ada Etsy. Jadi Etsy sendiri marketplace yang base-nya di Amerika Serikat berfokusnya pada barang-barang yang buatan tangan, handcraft, barang-barang antik dan perlengkapan kerajinan seperti itu. Bisa juga menjual produk digital dan juga di sini yang diharuskan adalah produk buatan tangan, bukan buatan pabrik seperti itu, seperti aksesoris, pakaian, sepatu, dekorasi rumah yang saat ini lagi trennya ya, dekorasi rumah seperti itu. Nah, permasalahan yang harus digarisbawahi saat kita mau melanjutkan di Etsy ini adalah permasalahan copyright dan license. Jadi di sini permasalahan copyright itu sangat di-highlight ya. Jadi mungkin kita berfokus ke menjual produk-produk yang asli buatan kita sendiri seperti itu. Jadi, oh ya tadi ada pengiriman. Jadi pengiriman ke luar negerinya akan menggunakan jasa DHL, ada FedEx juga, TNT. Nah untuk kelas ekonomi ada bisa menggunakan Pos Indonesia dan juga Kurasi seperti itu. Ada dan masih banyak lagi sebenarnya jasa pengirimannya untuk ke luar negeri. Lalu ada beberapa cara mendaftar yang harus dipersiapkan dari eBay sendiri. Kita diharuskan untuk memiliki akun Payoneer ya. Jadi data diri yang harus disiapkan itu seperti SIM, KTP, paspor, dan juga dokumen-dokumen lain seperti rekening koran, tagihan listrik, seperti itu. Nah, untuk Etsy sendiri, kita juga sama, mempersiapkan KTP, SIM, rekening bank. Nah, bedanya adalah di Etsy ini kita harus memiliki kartu kredit ya. Tapi mungkin buat rekan-rekan yang kesusahan untuk untuk masalah kartu kredit ini bisa di di ya bisa membuka rekening Genius dari BTPN. Begitu ya, Pak? Iya betul, dan itu prosesnya mudah ya karena bisa dibuat secara online. Iya. Jadi untuk teman rekan-rekan mahasiswa pun bisa membuat rekening Genius ini soalnya sangat mudah gitu.
Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Ini ya, karena ini sesinya workshop sebetulnya ya, sesi workshop. Jadi kita tadi di sesi utama tadi kita sudah ada materi. Kemudian di kali ini sebetulnya harapan kami itu adalah Bapak Ibu Mitra itu semuanya mungkin bukan semuanya ya, paling enggak 1, 2 atau 3 itu bisa langsung praktek untuk melakukan promosi. Nah, maksudnya itu adalah sebetulnya itu kalau bisa barangkali ada satu peserta dulu barangkali yang kita dahulukan siapa yang bersedia untuk buka akun, boleh milih di eBay atau di Etsy. Ini bukannya kita bukan promosi eBay atau Etsy ya, karena kita taunya ya itu. Sementara ini kita taunya itu. Jadi barangkali Bu Rosa barangkali atau dari Bapak Ibu yang lain yang bersedia untuk dipandu oleh Pak Takumi untuk buka akun langsung gitu. Jadi siapa tahu ya hari ini hokinya, hari ini adalah hari keberuntungan. Jadi hari ini buka akun, posting produk 1, 2, 3 atau sampai 5. Tadi kalau dari contohnya Pak Takumi tadi posting 5 gitu. Jadi kalau Pak Takumi beberapa bulan, kalau nggak salah 3 minggu ya, 3 minggu itu ada pembeli. Tapi barangkali ini adalah hari keberuntungannya Bapak Ibu. Sekarang posting, nanti sore ada pembeli barangkali ya. Jadi silakan aja, ayo kita ya waktu yang paling baik itu adalah sekarang kita. Iya betul. Mungkin dari ya ini ada yang mau tanya tadi dari Kak Rosa. Untuk pengiriman apakah ditanggung oleh customer atau buyer? Ya untuk pengiriman tadi sudah dijawab oleh Bapak Takumi juga, ditanggung oleh buyer. Ya mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin mencoba membuat akun marketplace itu, entah itu eBay atau Etsy, nanti Bapak Takumi mungkin bisa memberikan arahan. Jadi dari teman-teman yang lain juga bisa melihat contoh langsung gitu, cara membuatnya seperti itu. Dan mungkin kalau misalnya nanti di kedepannya rekan-rekan menghadapi permasalahan dalam membuat akun, jadi bisa langsung, oh begitu caranya, begitu. Bisa langsung didiskusikan ya. Ya, kira-kira ada dari rekan-rekan yang mau mencoba membuat ini akunnya Etsy atau eBay? Mungkin Kak Rosalia tadi, apakah mau mencoba? Ya Mbak, bentar. Saya coba dulu. Oh ya. Untuk username-nya yang dipakai nama toko kita atau nama kita pribadi ya? Oh ya, itu mungkin Bapak Takumi bisa menjawab ya Pak? Untuk yang di Etsy kita nanti ada 2 akun ya, akun sebagai pembeli dan juga akun sebagai tokonya. Jadi nanti untuk toko kita bisa namain sendiri. Jadi terlepas dari nama username kita. Oke, mungkin sambil nunggu Kak Rosa, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Satrio Gumilar. Terkait produk, Pak, bagi teman-teman yang masih belum membuka bisnis ekspor, mungkin bisa diberi tips untuk pemilihan produk yang diminati pasar dan nantinya akan dijual pada 2 marketplace internasional tersebut. Tipsnya gimana ya? Misalnya apa ya, kita belum punya produk sendiri, masih bingung kita mau jualan apa sih gitu kan. Nah, tipsnya sih kalau saya pribadi suka ngecek ini top seller di marketplace tersebut ya. Mereka jualan apa sih gitu kan. Berarti kan yang namanya top seller kan dengan penjualan terbanyak ya. Berarti produk-produk mereka banyak yang diminati ya. Jadi kita bisa inilah ya, kayak apa namanya, kebanyakan di kita ya, amati, tiru, modifikasi gitulah ya. Nah, kita bisa, kalau saya sukanya ngelihatnya di situ sih. Apa namanya,
produk apa sih yang paling laris gitu. Kita lihat aja dari eh, top seller di marketplace tersebut ya. Caranya gimana? Bisa tahu, googling aja lah top seller Etsy atau eBay gitu, di Google banyak lah informasi kayak gitu, atau apa namanya, website yang memang menyediakan informasi-informasi tersebut. Nah, nanti kan ketahuan kan tokonya apa, jualannya apa. Nah, gitu kan nanti bisa lah untuk memberikan kita gambaran atau apa nih ya, inspirasi lah. Oh ya, saya bisa nih buat produk kayak gini, dan ternyata di luar negeri apa namanya, pasarnya lumayan juga. Nah, kita bisa bisa dari situ lah, seperti itu. Oh iya ya. Iya, seperti itu. Mungkin ada follow up question dari Kak Satrio. Sudah cukup, Mbak. Terima kasih. Cuma pengen tahu itu aja sih. Oke. Ada lagi dari rekan-rekan yang mau bertanya? Sedikit membantu buat ngasih saran. Tadi kan kata Pak Ken top penjualan di marketplace itu ada beberapa ya. Kalau nggak salah itu sekarang itu yang benar-benar digandrungi itu fashion ya Pak ya? Apa benar? Fashion di fashion terus kayak apa produk-produk kecantikan. Apa benar ya Pak? Fashion ya. Apa namanya? Saya pernah nemui salah satu seller yang dari Bali itu, jumlah penjualannya juga lumayan besar banget ya. Karena di sana juga banyak ya fashion. Terus yang paling banyak juga itu perhiasan. Nah, untuk saat ini kemarin ada ini ya, saya juga kebetulan nge-YouTube juga, ada beberapa subscribe juga yang kontak saya minta diajarin untuk bikin itu. Nah, dia itu jualan tanaman. Nah, ternyata di luar negeri itu, wow, peminatnya apa namanya, besar banget. Nah, dia sebulan ya, kemudian dia kontak saya lagi, bilang, wah terima kasih ya udah dibantu bikin ini, apa ternyata apa penjualan saya gede banget nih, saya bisa ngebeliin motor orang tua gitu. Wah, senang juga kan bisa membantu. Ternyata apa tanaman di luar negeri ternyata lagi booming juga gitu. Nah, ternyata itu bisa diekspor juga gitu. Ternyata itu juga lagi rame lah di sini gitu. Itu tanamannya, mohon maaf, tanaman kayak gimana ya Pak? Maksudnya ada yang tanaman Kayak kalau kita, suara saya hilang. Oh, kayak inilah apa namanya, monstera, janda bolong kayak gitu-gitu. Nah, di sono tuh apa namanya, booming lah, banyak banget sebenarnya. Apalagi di kita kan banyak tanaman-tanaman yang negara kita kan tropis ya, banyak tanaman-tanaman yang nggak bisa hidup di sono atau jarang lah di sono. Nah, makanya apa namanya, penjual-penjual tanaman dari Indonesia itu untuk beberapa bulan terakhir tuh banyak banget kebanjiran order lah. Luar biasa, saya juga ngikutin sih. Apa untuk tanaman ini benar-benar luar biasa lah. Banyak yang sharing dari para penjual itu, benar-benar bagus banget itu. baik. Terima kasih Pak. Itu juga sedikit saran buat yang tadi bertanya. Kira-kira kalau misal bingung, lihat aja top seller apa namanya penjualan yang paling tinggi apa. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih Pak Takumi, terima kasih Alga. Mungkin kita bisa kembali ke Kak Rosa. Mungkin Kak Rosa ada kesulitan dalam membuat akun? Belum, Apakah? masih mengisi. Sebentar, masih mengisi. Oh, oke. Masih mengisi. Iya, mungkin apakah kira-kira bisa sambil mengisi, apakah berkenan untuk di share screen barangkali? Kalau tidak ada yang apa, data yang private, data yang rahasia, supaya kita bisa lihat, bisa belajar. Oke. Sebentar. Saya masih untuk listing detail. Sebentar, saya share screen.
Mantap ini. Sudah. Hanya bisa satu gambar ya? Nggak bisa tambah lagi ternyata tadi. Ini contoh dari sabun saya yang salah satu yang bestseller, Charcoal Handmade Natural Soap. Monggo Pak Takumi, bagaimana baiknya? Mohon. Oh, sorry. Gimana tadi? Maaf. Ya Pak, ini saya baru hanya masih bisa untuk add fotonya satu ya, nambah lagi tidak mau masuk begitu. Oh ya udah nggak apa-apa sih, satu aja juga nggak apa-apa. Nanti kita bisa ngedit lagi kok, kita tambahin foto-fotonya lagi. Oke. Ya. Untuk videonya masih Ya belum. video nanti itu opsional bisa kasih atau enggak. Kita bisa lewatin dulu. Oke, title-nya udah. Oh iya ini mau jualan ini ya sabun ya. Ini sabun juga lumayan rame juga pasarnya. Apalagi handmade ya. Ini Ya. bagus nih. Ya. And dia to finish product. Oke. This handmade ya, oke. Untuk renewal ini ada dua opsi, otomatis atau manual. Kalau otomatis nanti ketika masa berlakunya habis dia akan otomatis memperbarui. Kalau manual nanti akan selama 4 bulan, kalau ini akan mati sendiri. Jadi kita manual untuk mengaktifinnya lagi. Oh oke. Mungkin manual dulu aja. Nanti ini berarti bisa boleh. diubah ya? Boleh. Ya nanti bisa diedit kok. Bisa. Oke, barangnya fisik. Oke, benar. Berarti apa? Shop ya Pak? Ya ini juga nanti mempengaruhi ini ya, SEO-nya ya. Oh ini kategori ya. Ini bisa ngikutin suggestion di sini sih. Ini bisa, yang atas itu juga bisa. Kita pilih aja, kita klik. Oke, sudah. Nah itu tuh klik aja, itu nanti saran itu dari itu sistem. Oke, sudah masuk. Nah udah masuk. Oke. Primary color nih bisa diisi, bisa enggak. Kalau diisi lebih bagus. Apa ya? Tadi black ya? Pilih black. Black. Kalau ada secondary color, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Kalau ada ya masukin. Maksudnya secondary color di sini apa Pak? Jadi satu barang itu warna ada beberapa utamanya. Warna. Tapi kan kalau primary kan ada warna yang menonjol banget gitu kan. Kalau yang warna kedua misalnya ada putih-putihnya atau ada grey-nya, ya itu bolehlah dipilih. Kalau enggak juga nggak apa-apa, itu opsional sih. Oke, sudah baik. Ya itu boleh. Oke, San, ini boleh diisi, boleh enggak. Kalau emang sesuai topiknya, kalau enggak juga apa-apa. Oke, belum. Kayak buat ya kayak gitu-gitu lah itu. Oh, siap. Ya. Belum. Ini ada. Belum memunculkan untuk edisi itu, Pak. Ya. Holiday nih kalau ada yang terkait boleh diisi, boleh juga enggak. Nah, kemudian deskripsinya. Nah, nanti kalau bingung cari aja barang jualannya sejenis, dia ngedeskripsinya seperti apa sih. Nah, nanti bisa dicontoh lah. Oke. Tapi ini bisa dieditkan ya, Pak? Bisa nanti bisa di itu, Pak. Masih bisa di itu lagi. Bentar. Harus diisikan karena tanda bintang ya? Ya, isi aja seperlunya dulu, nanti bisa ditambahin atau diedit. Oke, saya ini dulu. Terus sudah Pak sampai di sini new production ini partner. Kalau emang ada partner kerja, kalau emang gitu bikinan sendiri ya udah nggak usah diisi. Oke. Terus nah itu nanti kalau per kategori, kalau emang kita jualannya banyak kategori ya. Kalau enggak ya kalau enggak itu aja lah, abaikan dulu. Ini teksnya nih yang akan mempengaruhi SEO, pencarian. Tagnya dari bisa
warna, bentuk, atau produknya apa, bisa shop, bisa apa lagi gitu. Seperti ini, Pak. Oh ya, masing-masing kata enter nanti Oh, ada entar. 13 kali ya. Ya, so ya. Nah, itu nanti setiap ini diisi. Dimaksimalin aja lah Oke. nanti. Apa aja. Oke, baik. Oke. Siap. Terus kemudian material. Ini materialnya apa? Oke. Ini bisa diisi bisa enggak? Oil, terus apa aja? Oke, seperti ini ya. Ya, Siap. masih. Terus ini tentuin harga. Di Oke. sini itunya rupiah ya. Tapi nanti kalau ada orang Amerika ngelihat itu akan dikonversi ke dolar ya. Atau misalnya orang Oh, Eropa akan ke euro gitu. oh begitu. Oke, oke. Nanti mereka otomatis itu. Nanti misalnya ada orang Amerika nanti akan ngelihatnya dia sebagai dolar. Oke. Biar kita enaknya Ini kita harga ngesetnya yang di pasaran Indonesia ya, Pak? Atau saya bisa melebihkan harga itu? ya gimana gimana. Ini harga yang di pasaran Indonesia, begitu ya? Oh, enggak sih itu nanti internasional. Jadi set aja berapa gitu. Kalau emang Oke, saya cantum. pasarannya kalau kalau bisa sih lebih lah dari pasaran lokal. Oh, siap. Oh. Atau enggak nanti bisa survei sama kompetitor rata-rata mereka jualan kayak gitu berapa. Kalau kita lebih unik atau punya ciri khas terkhusus kita bisa lebih lah dari mereka. Oke, mungkin contoh ini dulu segini ya, Ya, Pak. ya boleh. Oke, untuk kuantitinya? Quantity kita bisa ngisi berapa aja sih. Karena nanti yang ditagihin adalah per listing ya. Misalnya itu akan tetap aja ditagih 0,2 dolar sih. Mau diisi berapapun. 0,2 dolar per satu item quantity atau per satu produk yang Per di-upload? display produk. Misalnya Oh, jumlahnya display 100 juga produk. kita kan ditagihnya segitu. Oh, siap. Mm-mm. Oke, maaf Kak, motong sebentar ya. Ini karena breakout room waktunya udah tinggal 2 menit lagi. Mungkin nanti kalau semuanya belum selesai, kita bisa lanjutkan sebentar di main room ya Kak. Jadi nanti breakout room ini akan selesai dengan otomatis seperti itu. Jadi nanti kalau masih ada yang ditanyakan atau masih ada kebingungan bisa dijelaskan, bisa ditanyakan di main room seperti itu. Ya, Mungkin ini bagus banget ini soalnya di ruang yang satunya tadi belum ada yang bersedia dan berkenan untuk seperti ini. Jadi ini bagus banget kalau nanti kita langsung otomatis ke ruang utama juga nggak apa-apa, kita teruskan sampai selesai. Ini bagus banget ini. Karena kita Saya mau tanya Pak, ini ada kalau saya kan sistemnya PO ya sebenarnya ada itu gimana Pak? Apakah itu bisa? Nanti di processing time itu bisa kita atur waktunya. Kira-kira berapa Oh, lama gitu. Jadi di oh sini ya. bisa kita PO kok, bisa PO. Nanti Oh, diaturnya di processing time. ini ya. Nah, itu Oh, kan I see. misalnya kita butuh Ya, seminggu ya. waktu. Nah, nanti kita diatur aja. Nah, itu kan ada Oh, custom rank, kita mau ini atau kita bisa selesai dalam berapa hari ya, kita bisa ini. oh oke, pakai it's aja. Ya, bisa. Bisa pilih Sebentar. hari atau Saya butuh minggu. waktu 3, oke. Saya tidak bisa untuk minggunya. Tidak bisa. Saya sekitar butuh 3 sampai 4 minggu, 21 sampai 30 hari. Ini nggak bisa ya, Pak? Oh, itu kan week, pilih week aja. Kan minggu kan 4 minggu. Nah, itu aja. Oh, oke. Nah, 1 sampai 4 minggu gitu aja, itu 3-4 minggu ya, nggak apa-apa. Oke. Ya. Oke, sip. Oke, terus Oke. nah itu pilih Yang ini pengaturan apa? ya. Delivery time ini apa, Pak?
pengirimannya, perkiraan pengiriman. Lah ini kan seandainya yang contoh ke Eropa atau ke Amerika, kita nggak tahu kan ini berapa harinya. Jadi bagaimana? Atau dari saya ke pusatnya ini pusat penjualan yang di Indonesia atau bagaimana? Coba aja pilih berapa hari gitu. Coba. Itu mah nggak terlalu ini sih. 5 hari atau berapa gitu. Kita punya ke ruang utama kita. Jadi kita terus Halo Kak Rosa sudah Halo, iya. Ya, silahkan Kak Rosa untuk melanjutkan share screen-nya. Kita selesaikan prosesnya. Saya mau tanya Pak, untuk shipping-nya ini bagaimana? Mohon di share screen, Bu Iya, Rosa. belum Oh, terlihat. iya, siap. Oh, saya kira tadi sudah siap sebentar. Oke, sudah. Ini sebentar kita tadi di nih untuk ini shipping. Tadi kan kita dari sini ya. Terus isi proses itu tadi delivery time-nya coba itu klik nanti Ya. yang free shipping-nya pilih. Oke. Fixed price. Ya itu kok di sini berhenti ya? Nah, pilih fixed price. Oke. Nah, kalau fixed price ini nanti ke semua negara itu nanti ongkos kirimnya sama ya. Entah itu Eropa atau Amerika. Nah, tipsnya itu sebelum kita masukin apa namanya ongkos kirim, kita harus tahu dulu ya produk kita setelah kita packing itu beratnya berapa, dimensinya berapa. Nah, setelah itu kita cek ke websitenya ini jasa kurirnya dengan memasukkan tadi ya berat sama dimensi tadi. Nah, dengan berat dan dimensi tadi itu kira-kira ongkos kirimnya berapa gitu. Itu adalah untuk mengetahui nanti buat ngisi ongkos kirim itu. Biar kita nanti nggak tekor ya. Oh, siap, baik. Intinya kayak gitu. Oke. Kalau beratnya sudah tahu, cuman kalau harga. Coba bisa pakai kurasi ataupun kayak biasanya kalau nggak Pos Indonesia atau ada lain. Kurasi ya, Pak? Coba ke kurasi deh, kurasi.co.id. Nah itu. Terus tapi harus login dulu sih. Oh, siap. Atau kalau belum punya bisa ke websitenya Pos Indonesia juga bisa. Oh, siap, baik. Mungkin di Pos Indonesia aja. Coba. Ya udah bisa sih. Masuk aja. Tarif ya? Ya itu hitung tarif pengiriman. Nggak muncul.
Asal pilih nggak apa-apa, itu biasanya sama kok. Kalau tujuannya Pak ke Coba United States, Amerika, United, muncul nggak? muncul. Benar. United States. Ya. Terus itu kiriman suratnya ganti ke dokumen deh. Nggak Ke bisa di dokumen sih. Ya udah hitung-hitungnya aja dulu. Apa namanya? Beratnya berapa? 150 gram. Sudah dengan packingan kan 150 gram. Ya nanti otomatis dia yang hitung. Oke, panjang sama lebar tinggi. Panjang. Kalau masih ini ya udah dikarang aja nggak apa-apa lah. Sudah tahu sih Pak. Oh udah ya, sip. Oke, Nilai barangnya ya kira-kira lah misalnya tadi berapa, 200 atau berapa. Itu opsional sih, nggak diisi juga nggak apa-apa. Oke, terus cek tarif. 168.000. Nah, ya pakainya RLN ya. Ya, sekitar segitu. Nah, kalau aku biasanya tak tambahin, tak pasin jadi 200 gitu. Misalnya aku dapat pembeli dari Eropa kan agak mahal dikit. Nah, itu nggak akan terkor. Misalnya dapat pembeli dari Amerika ya ada sisa dikit lah. Aku biasanya gitu. Siap. Baik. 200.000 sudah. Ya. Oke. Additional item ini apa, Pak? Misalnya dia beli lebih dari satu atau lebih dari satu item. Misalnya di toko kita ada jualan apa namanya sabun, ada jualan apalah. Nah gitu kalau itunya nggak diisi kan berat. Kalau beratnya semakin berat kan semakin ongkosnya kan berbeda kan. Ya. Nah itu buat itu sih. Misalnya dia ada beli itu, nah nambahnya berapa gitu. Oke, sudah baik. Opsional sih mau diisi mau enggak juga Pak. Ya, contoh aja lah. Untuk saat ini itu aja dulu. Ya sip. Another location, Pak. Nah itu misalnya kita mau ngasih spesifik ke negara tertentu, misalnya Inggris. Nah Inggris itu ongkos kirimnya kita mau bedain gitu. Misalnya jadi 300 atau apa. Nah kalau aku cuma ya udah yang itu aja sih, fixed price saja ke semua negara sama. Kalau mau rada ribet dikit ya set per negara bisa, tapi kita agak repot tiap negara kita ngisi ongkos kirimnya berapa gitu. Oke, siap Pak, baik. Tentang shipping upgrade. Ya misalnya itu kan kelas ekonomi ya yang RLN itu. Nah kalau itu kita set berarti pembeli bisa merequest kita untuk yang lebih mahal lah, ekspres lah istilahnya gitu. Tapi ya rata-rata juga pakai yang ekonomi. Ya, baik, siap. Metodenya. Ya. Oke. Apalagi ini Pak? Tarif number itu. Ini di save dulu ya Pak? Ya boleh ya, save as ya. Kasih nama aja shipping atau apa PT Pos ya boleh. Oke, sudah. Kalau custom information? Itu aku kosongin karena itu kayak ini ya, kode HS lah. Itu kita kosongin aja lah. Nanti itu urusannya orang ini pihak kurir. Oh siap. Oke, free shipping price. Destination Indonesia di sini kalau di Indonesia jadinya dapatnya free ya Pak? Iya, karena tadi itu pilih yang everywhere. Klik aja Indonesianya. Klik everywhere. Ya, sip. Save and continue. Ya, udah kayak gitulah. Untuk bikin listing produknya. Oke.
Jadi nanti kalau mau nambah pakai yang add listing ini ya, Pak? Iya betul, nanti tinggal lanjutin aja step-stepnya. Jadi ini sudah tampilan interface-nya toko saya di Etsy. Iya, nanti tampilan produknya kayak gitu. Oh, siap. Tampilan fotonya ketika ada orang nyari atau tampilan di itunya. Oh, siap. Baik, ini save and continue. Ya boleh. Oke. Lalu, yang ini apa, Pak? Nah, itu tuh nanti nampilin data-data bank ya. Nanti mungkin agak di privat aja karena mungkin agak pribadi ya. Ya, siap. Kayak alamat, nama, tanggal lahir, data banknya. Mungkin bisa nanti diterusin. Tinggal ikutin aja stepnya. Oh, oke, siap. Oh. Ya. Mungkin begitu Bu Irfa sampai di sini. Terima kasih Bu Rosa yang berkenan memberikan kita contoh dan juga langsung praktek. Ini luar biasa. Kita doakan bisnisnya Bu Rosa itu bisa sejahtera dan mensejahterakan semuanya, orang lain juga di sekitarnya Bu Rosa juga. Kita doakan usahanya Bu Rosa ini sangat berhasil ya, bisa segera dapat buyer. Amin, amin. Didoakan semuanya, amin. Terima kasih Pak Takumi. Ya, sama. Kalau boleh, ini luar biasa. Tadi sudah ada yang praktek juga. Nah, kebetulan jadwalnya ini jadwalnya saya ya ini ya. Ya, saya selaku Ketua Panitia Pengabdian Masyarakat untuk untuk ekspor UMKM ini, saya mewakili teman-teman memohon maaf atas kurangnya, pasti banyak kurangnya ya. Meskipun demikian, kami harap dengan segala kekurangan dari panitia ini tetap tidak menghalangi semangat dari Bapak Ibu Mitra semuanya untuk terus belajar dan juga bersemangat untuk mengembangkan usahanya. Dan kami di sini acara kegiat ini setidaknya masih berlanjut sampai September dan selama waktu itu kami bersedia untuk memfasilitasi apabila ada pertanyaan ya, ada pertanyaan, ada kendala, misalnya kemudian ingin kita dampingi untuk pembuatan akunnya barangkali dan lain-lain, itu kami bisa standby, bahkan juga misalnya untuk misalnya pembuatan video produk itu kami juga bisa standby. Ada teman-teman tim itu yang sudah meskipun masih mahasiswa tapi kemampuannya sudah jauh di atas saya. Jadi Bapak Ibu Mitra jangan khawatir bila misalnya memang berkenan bersedia untuk kami dampingi, itu silakan menghubungi. Dan sampai September, tapi setelah itu nanti kita usahakan ya. Dan kami berterima kasih sekali atas perkenan dari Pak Takumi, dari Bu Mega, dan dari Bapak Ibu Mitra semuanya yang bersedia terlibat dalam acara ini. Semoga acara ini bermanfaat buat kita semua. Selanjutnya, saya juga terima kasih kepada panitia ini dari kawan-kawan itu yang terus standby ya dari bulan Juni mempersiapkan acara ini. Sangat luar biasa. Saya terima kasih sekali. Dan untuk selanjutnya saya kembalikan ke MC. Silakan. Terima kasih banyak untuk Ibu Irfa selaku ketua pelaksana kita, yang karena Ibu Irfa kita bisa mengadakan acara ini. Lalu selanjutnya untuk menandakan berakhirnya acara ini, karena tadi kita akan mengadakan sesi foto bersama, kita akan mengadakan setelah berdoa, kita akan mengadakan sesi foto bersama. Tapi karena kita memulai dengan doa, kita juga akan menutup acara ini dengan doa. Lalu untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing sebagai menandakan berakhirnya acara pada hari ini, dipersilakan berdoa dimulai.
berdoa selesai dan tiada kata cukup dalam berdoa, sebelum teman-teman untuk meninggalkan ruangan ini, kita akan melakukan sesi foto bersama yang akan dipandu oleh saya dan juga akan dibantu oleh teman-teman dokumentasi. Tapi sebelum kita foto bersama, saya ingin mengingatkan bahwa link presensi sudah diberikan oleh teman-teman humas di link chat. Teman-teman yang sudah hadir bisa dipersilakan untuk mengisi link presensi untuk bisa mendapatkan sertifikat. Oke, lalu kita akan memulai sesi foto bersama. Bagi teman-teman peserta yang tidak berhalangan, dipersilahkan untuk menyalakan fitur kamera. Untuk halaman pertama, saya akan mulai 1, 2, 3. Oke, lalu untuk halaman kedua, saya akan mulai lagi 1, 2, 3. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara semua sudah menghadiri acara workshop ekspor UMKM ini yang telah diselenggarakan oleh kami dari Pengmas, dan terima kasih juga saya ucapkan atas partisipasi dari teman-teman Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Maka dari itu, saya akhiri acara ini. Saya Natasha Berlianti sebagai MC dari acara ini pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang. Ya, terima kasih Bu Irfa dan teman-teman panitia sekalian, serta semoga sukses bagi rekan-rekan UMKM. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima Selamat kasih. siang. Udah. Oh, nggak ada Mbak Irfa nih. Nah, ya kok ditinggal sih. Siapa yang masih rekam nih? Rekaman siapa nih? Rekaman siapa nih? Stop record dulu, woy. Stop ya. Benar. Iya. Terbahas. Di mana stop record deh? Di bawah. Yo, siapa nih? Ada Ahmad. Kan share screen-nya, kita selesaikan prosesnya. Saya mau tanya Pak, untuk shipping-nya ini bagaimana?
Mohon di share screen, Bu Iya, Rosa. belum Oh, terlihat. iya, oh, siap. Oh, saya kira tadi sudah siap sebentar. Oke, sudah. Ini, sebentar, kita tadi di, nih, untuk ini, shipping. Tadi kan kita dari sini ya. Terus isi proses itu tadi, delivery time-nya, coba. Itu klik, nanti yang free shipping-nya pilih. Oke, fixed price. Ya itu, kok di sini berhenti ya? Nah, pilih fixed price. Oke. Nah, kalau fixed price ini nanti ke semua negara itu nanti ongkos kirimnya sama ya, entah itu Eropa atau Amerika. Nah, tipsnya itu sebelum kita masukin apa namanya ongkos kirim, kita harus tahu dulu ya produk kita setelah kita packing itu beratnya berapa, dimensinya berapa. Nah, setelah itu kita cek ke websitenya ini, jasa kurirnya, dengan memasukkan tadi ya berat sama dimensi tadi. Nah, dengan berat dan dimensi tadi itu kira-kira ongkos kirimnya berapa gitu. Itu adalah untuk mengetahui nanti buat ngisi ongkos kirim itu. Biar kita nanti nggak tekor ya. Oh, siap, baik. Intinya kayak gitu. Oke, kalau beratnya sudah tahu, cuman kalau harga. Coba bisa pakai kurasi ataupun kayak biasanya kalau nggak Pos Indonesia atau ada lain. Kurasi ya, Pak? Coba ke kurasi deh, kurasi.co.id. Nah itu. Terus tapi harus login dulu sih. Oh, siap. Atau kalau belum punya bisa ke websitenya Pos Indonesia juga bisa. Oh, siap, baik. Mungkin di Pos Indonesia aja. Coba. Ya udah bisa sih. Masuk aja. Tarif ya? Ya itu hitung tarif pengiriman. Nggak muncul. Asal pilih nggak apa-apa, itu biasanya sama kok. Kalau tujuannya Pak? Coba United States, Amerika, United. Muncul nggak? Muncul, benar. United States. Ya. Terus itu kiriman suratnya pilih ganti ke dokumen deh. Ke dokumen sih. Ya udah hitung-hitungnya aja dulu. Apa namanya? Beratnya berapa? 150 gram. Sudah dengan packingan kan? 150 gram. Ya nanti otomatis dia yang hitung. Oke, panjang sama lebar tinggi. Panjang. Kalau masih ini ya udah dikarang aja nggak apa-apa lah. Sudah tahu sih Pak. Oh udah ya, sip. Oke. Nilai barangnya? Ya kira-kira lah, misalnya tadi berapa, 200 atau berapa. Itu opsional sih, nggak diisi juga nggak apa-apa.
Oke, terus cek tarif. 168.000. Nah, ya pakainya RLN ya. Ya, sekitar segitu. Nah, kalau aku biasanya tak tambahin, tak pasin dari 200 gitu. Misalnya aku dapat pembeli dari Eropa kan agak mahal dikit. Nah, itu nggak akan terkor. Misalnya dapat pembeli dari Amerika ya ada sisa dikit lah. Aku biasanya Oke. gitu. Siap. Baik. 200.000 sudah. Ya, Oke. Additional item ini apa, Pak? misalnya dia beli lebih dari satu atau lebih dari satu item. Misalnya di toko kita ada jualan apa namanya sabun, ada jualan apalah. Nah gitu kalau itunya nggak diisi kan berat. Kalau beratnya semakin berat kan semakin ongkosnya kan berbeda kan. Ya. Nah itu buat itu sih. Misalnya dia ada beli itu, nah nambahnya berapa gitu. Oke, sudah baik. Itu opsional sih mau diisi mau enggak juga Pak. Ya, contoh aja lah buat itu. Untuk saat ini itu aja dulu. Ya sip. Another location, Pak. Nah itu misalnya kita mau ngasih spesifik ke negara tertentu, misalnya Inggris. Nah, Inggris itu ongkos kirimnya kita mau bedain gitu. Misalnya jadi 300 atau apa. Nah, kalau aku cuma ya udah yang itu aja sih, fixed price aja ke semua negara sama. Kalau mau rada ribet dikit ya set per negara bisa, tapi kita agak repot tiap negara kita ngisi ongkos kirimnya berapa gitu. Oke, siap, Pak. Baik. Tentang shipping upgrade. Ya, misalnya itu kan kelas ekonomi ya, yang RLN itu. Nah, kalau itu kita set berarti pembeli bisa merequest kita untuk yang lebih mahal lah, express lah istilahnya gitu. Tapi ya rata-rata juga pakai yang ekonomi. Ya, baik, siap. Metodenya. Ya. Oke. Apa lagi nih, Pak? Tarif number itu ini di save dulu ya, Pak? Ya boleh ya, save as ya. Kasih nama aja shipping atau apa PT Pos ya boleh. Oke, sudah. Kalau custom information? Itu aku kosongin karena itu kayak ini ya, kode HS lah. Itu kita kosongin aja lah. Nanti itu urusannya orang ini pihak kurir. Oh, siap. Oke, free shipping price. Destination Indonesia di sini kalau di Indonesia jadinya dapatnya free ya, Pak? Iya, karena tadi itu pilih yang everywhere. Klik aja Indonesianya. Klik everywhere. Ya, sip. Save and continue. Ya, udah kayak gitulah. Untuk bikin listing produknya. Oke. Jadi nanti kalau mau nambah pakai yang add listing ini ya, Pak? Iya, betul. Nanti tinggal lanjutin aja step-stepnya. Jadi ini sudah tampilan interface-nya toko saya di Etsy? Iya, nanti tampilan produknya kayak gitu. Oh, siap. Tampilan fotonya ketika ada orang nyari atau tampilan di itunya. Oh, siap. Baik, ini save and continue? Iya, boleh. Oke. Lalu, yang ini apa, Pak? Nah, itu tuh nanti nampilin data-data bank ya. Nanti mungkin agak di privat aja karena mungkin agak pribadi ya. Ya, siap. Kayak alamat, nama, tanggal lahir, data banknya. Mungkin bisa nanti diterusin. Tinggal ngikutin aja stepnya. Oh, oke, siap. Ya. Mungkin begitu Bu Irfa, sampai di sini. Terima kasih Bu Rosa yang berkenan memberikan kita contoh dan juga langsung praktek. Ini luar biasa. Kita doakan bisnisnya Bu Rosa itu bisa sejahtera dan mensejahterakan semuanya, orang lain juga di sekitarnya Bu Rosa juga. Kita doakan
usahanya Bu Rosa ini sangat berhasil ya, bisa segera dapat buyer. Amin, amin. Didoakan semuanya, amin. Terima kasih Pak Takumi. Ya, sama-sama. Kalau boleh, ini luar biasa. Tadi sudah ada yang praktek juga. Nah, kebetulan jadwalnya ini jadwalnya saya ya ini ya. Ya, saya selaku Ketua Panitia Pengabdian Masyarakat untuk untuk ekspor UMKM ini, saya mewakili teman-teman memohon maaf atas kurangnya, pasti banyak kurangnya ya. Meskipun demikian, kami harap dengan segala kekurangan dari panitia ini tetap tidak menghalangi semangat dari Bapak Ibu Mitra semuanya untuk terus belajar dan juga bersemangat untuk mengembangkan usahanya. Dan kami di sini acara kegiat ini setidaknya masih berlanjut sampai September, dan selama waktu itu kami bersedia untuk memfasilitasi apabila ada pertanyaan ya, ada pertanyaan, ada kendala, misalnya kemudian ingin kita dampingi untuk pembuatan akunnya barangkali dan lain-lain, itu kami bisa standby, bahkan juga misalnya untuk